Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lara Sinta dengan NIM 0801 12825300036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 11 dari bab 6, yaitu tentang function dan prosedur. Di sini ada soal, buatlah program untuk mengecek kalimat palindrom atau bukan. Oke, kita harus tahu dulu palindrom itu apa. Palindrom itu adalah kalimat yang jika dibalik akan menghasilkan kalimat yang sama. Misalnya apa? Misalnya tamat. Nah, jika kita ubah susunan hurufnya, huruf terakhir diubah jadi pertama, kemudian yang pertama jadi terakhir, dan seterusnya itu diubah, itu tetap akan menghasilkan kata tamat kan? Oke, seperti itu ya kalimat palindrom. Nah, ini kalimat berarti bisa lebih dari satu kata ya. Oke, mulai dari deskripsi, algoritma deskriptifnya. Pertama itu mulai, kemudian deklarasikan variabel n pada fungsi utama dengan tipe data integer, kemudian deklarasikan array kata dan kalimat pada fungsi utama dengan tipe data char, kemudian variabel n digunakan untuk inputnya banyak jumlah kata atau kalimat kata yang akan dicek, kemudian array kata untuk menyimpan kata yang diinputkan oleh user. Nah, ginilah. Ini array-array itu, array kata yang kalimat. Kemudian user untuk menginputkan jumlah kata, kemudian diminta untuk memasukkan kata sesuai dengan jumlah kata, dan program menjalankan prosedur in kalimat. Ini prosedurnya dinamakan in kalimat. Kemudian program menjalankan pernyataan kondisi yang mengambil function check palindrom. Kemudian jika function mengembalikan nilai true, maka program menampilkan palindrom. Jika function mengembalikan nilai false, maka program akan menampilkan bukan palindrom. Dan algoritma deskriptifnya selesai. Kita lanjut ke flowchart. Di sini ada 3 flowchart karena kita gunakan fungsi utama, fungsi in kalimat, function. Ya, sama saja fungsi in kalimat dan prosedur. Dari fungsi utama dulu, di sini ada start, kemudian input n, kemudian proses in kalimat, ini memanggil fungsi function in kalimat, kemudian check palindrom. Nah, di sini itu pernyataan kondisi. Jika kondisi memenuhi, dia akan jika cek palindrom. Ya, kondisinya itu akan dipanggil. Jadi di pernyataan kondisi ini itu akan memanggil apa namanya prosedur cek palindrom. Jika true itu akan menghasilkan kata palindrom pada monitor, kemudian jika bukan itu akan menampilkan bukan palindrom. Kemudian fungsi utamanya selesai. Kemudian masuk ke fungsi in kalimat. Allahu Akbar. Nah, fungsi in kalimat ini untuk menentukan ininya ya, apa namanya, panjang dari apa namanya? Panjang dari kalimatnya yang dimasukkan. Nah, start, kemudian panjang sama dengan strlnk. Kenapa pakai strlnk? Nah, strlnk itu untuk mengetahui panjang kalimat di apa namanya? Di apa namanya? Pada kalimat yang dimasukkan. Kemudian I sama dengan 0 sampai panjang dibagi 2. Jika benar, itu akan masuk ke pernyataan kondisi. KI sama dengan K panjang. Nah, K indeks I sama dengan K indeks panjang dikurang I dikurang 1. Jika benar, akan mengembalikan nilai true pada fungsi ini kalimat. Jika tidak, dia akan I++. Kemudian masuk lagi ke sini, ke pernyataan perulangannya. Terus dilakukan sampai tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi, maka dia akan ke N. Nah, jika tidak memenuhi dari pertama, dia akan ke false, bahwa itu bukan palindrom ya. Oke, dia akan lanjut ke prosedur cek palindrom. Nah, prosedur cek palindrom ini untuk mengecek apakah kata itu palindrom atau bukan. Jika dia start dulu, kemudian masuk ke pernyataan perulangan I sama dengan 0 to B. Nah, dimasukkan jika benar dia akan out N. Kemudian dia akan apa namanya? strcat strcat kata apa? Ini namanya. Dia akan tunggu coba lihat. Ini kan. Iya ini nih. Untuk kalimatnya itu. Dia akan memproses ini
itu dimasukkan ke, dia akan mengembalikan, bukan mengembalikan ya, mengeluarkan ini, mengembalikan si str kata ini. Kenapa str cut? Tunggu dulu sebentar. Sepertinya ada yang salah deh. Oke, sepertinya flowchart ini, si prosedur ini salah ya. Nanti saya perbaiki. Saya lanjut saja ke pseudocode-nya. Nah, pseudocode-nya yang pertama deklarasikan dulu variabel, kemudian kita input n, kemudian ini dia akan memanggil function in kalimat, kemudian dia akan masuk ke hmm, apa namanya? Kan ini namanya ke 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 prosedur prosedur check palindrom. Jika iya, dia akan tulis palindrom, jika tidak, dia akan tulis bukan palindrom. Kemudian in-nya selesai, kemudian kita masuk ke apa dulu nih, ini untuk cek palindrom terlebih dahulu. Ya, ini, oh iya, tunggu dulu, ini kalimat ya, sebentar sebentar, salah nih bro. Oke guys, true false ini, nah pantas ini salah, itu bukan fungsiin kalimat, ini tuh prosedur. Ini pro, nah ini tuh benar, ini prosedur tapi ya, ini prosedur cek palindrom. Nah, kalau ini baru fungsi, ini function, fungsi sih apa tadi, eh ini kalimat. Nah, oke, di sini tuh dia masukkan kalimatnya itu ke ini terlebih dahulu, ke karakter. Iya benar. Ya ya. Nah, ini dia akan see out ya. Dia akan see out. See out. Ya ini benar. Ini benar-benar ini prosedur. Yang pertama prosedur, ini function. Oke, di sini ini merupakan sedikit dari si check palindrom function. Kemudian ini dari prosedurnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan program. Nah, penjelasan program. Wah, salah nih. Penomorannya ini kenapa ini? Dia tuh mulai dari satu harusnya. Dia mulai dari satu. Kenapa dari 17? Oke. Satu seperti biasa itu ada file header, ada file header dengan ini, dengan file headernya iStream untuk scene CLTN line, kemudian JString itu untuk strcat dan strlearn. Kemudian ini ada library-nya untuk tidak menuliskan std di setiap menggunakan sin dan cout. Kemudian ada check palindrom. Nah, ini fungsi untuk check palindrom tadi ya. Funksi digunakan sebagai proses pengecekan apakah kalimat yang diinputkan oleh user merupakan palindrom atau bukan. Kemudian lanjut, kurung kerawl buka untuk mulai statement, kemudian yang deklarasi variabel panjang dengan tipe integer untuk menyimpan jumlah huruf yang ada pada array K. Kemudian strlen itu digunakan untuk menghitung panjang kalimat string ya, yang ada pada array yang bertipe data karakter. Kemudian for perulangan, masuk I sama dengan 0, I kurang dari panjang bagi 2. I plus plus pernyataan perulangan menggunakan untuk inisialisasi. Kemudian ada kurung kerawl buka lagi. Untuk memulai atau mengikat statement pada pernyataan perulangan, pada pernyataan kondisi. Pernyataan kondisi yang akan dijalankan selama kondisi pada pernyataan perulangan itu terpenuhi. Kemudian return true untuk pengembalian nilai true kepada program ketika pernyataan kondisi itu terpenuhi. Kemudian tutup itu untuk mengakhiri statement pada perulangan. Kemudian return false jika pernyataan perulangan tidak dijalankan karena pernyataan kondisi dalamnya tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada kurung kawal tutup untuk mengakhiri statement pada function. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada penjelasan dari contoh penggunaan si function tadi. Misal kalimatnya adalah tamat. MR2 nih. Tamat. Oke. Panjangnya itu sama dengan SLNK kan.
Nah, statement K itu sama dengan 6 kan? Dari tempatnya ada 6 kan? Sedangkan pada arahnya itu K indeks 0 itu T, K indeks 1 itu A, dan seterusnya sampai K indeks 5 itu T, oke? Kemudian pernyataan perulangan. I sama dengan 0. 0 kurang dari 6 bagi 2. Maka 0 kurang dari 9. Ya, cek kondisi apakah K indeks 0 sama dengan K indeks 5. Benar ya, K indeks 0 kan T, K indeks 5 kan T, berarti sama, true. Berarti yang dikembalikan nilai I itu sama dengan 1. Kemudian lanjut lagi nih, I sama dengan 1, I kurang dari 3. Cek kondisi, apakah K indeks 1 itu sama dengan K indeks 4? Wah sama, K indeks 1 tadi adalah A kan, A nih. Kemudian K indeks 4 juga A nih, juga A. Berarti benar, berarti dia akan mengembalikan nilai I sama dengan 2, I plus plus kan, ditambah lagi kan. Ya, dia akan mengambilkan true maksudnya. Kemudian nilai I bertambah lagi nih. Sekarang I sama dengan 2. 2 kurang dari 3. Cek kondisi apakah K indeks 2 itu sama dengan K indeks 3. Benar nggak? K indeks 2 itu M. K indeks 3 itu M. Oh benar nih sama. Kalau sama dia akan return true lagi. Nah sekarang nilai I sama dengan 3. I sama dengan 3. I kurang dari 3. Karena tidak memenuhi lagi, maka dia akan keluar dari perulangan. Seperti itu. Berarti ini tadi dapat disimpulkan bahwa ini tuh bernilai terus semua ya. Kalau terus semua berarti dia akan bersiapnya adalah palindrom. Kemudian kita lanjut ke poin kalimat. Nah, ini itu akan prosedur yang digunakan untuk melakukan proses penggabungan kata yang dibutuhkan oleh user menjadi satu kalimat. Hasilnya disimpan pada array bertipe char. Pertama itu ada kurung paralel buka, itu untuk memulai statement pada prosedur. Kemudian ini mendeklarasikan array dengan tipe data karakter dengan 50 indeks. Kemudian ada pernyataan perulangan yang digunakan untuk melakukan proses input kata sebanyak B kali, di mana B merupakan jumlah kata yang dimasukkan oleh user. Kemudian kurung paralel buka digunakan untuk mulai atau mengikat statement yang berada dalam pernyataan perulangan. Kemudian ini ada perintah untuk menampilkan teks ke layar yang menunjukkan urutan kata. Ini ya. Nih, yang sedang dimasukkan oleh user. Nilai I plus 1 digunakan agar penomoran kata dimulai dari 1 bukan 0. Ya. Kemudian ada sin kata, perintah untuk menerima input dari user berupa sebuah kata yang kemudian disimpan pada array yang boleh data char. strcat, nah ini untuk menggabungkan string kata ke dalam array A yang akan menambahkan kata yang diinputkan ke akhir kalimat yang sudah ada, sehingga semua kata yang dimasukkan akan digabung menjadi satu kalimat tanpa spasi. Oke? Ada kurung kurang tutup itu untuk mengakhiri statement pada perulangannya. Ada kurung kurang tutup lagi untuk mengakhiri statement pada prosedurnya. Oke, lanjut ini contoh penggunaan prosedurnya. Udah panjang kali lah. Aduh. Oke, misalnya sama dengan 2. Dan kalimat itu untuk ya kalimatnya itu harus 0 ya. Untuk menggunakan strcat itu harus sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian jika I sama dengan 0, 0 kurang dari 2, maka misalnya dulu di sini apa sih? Misal kata pertama itu makan, kata tersebut akan disimpan ke dalam array kata yang merupakan array dengan tipe tekar. Kemudian strcat kata makan I plus plus. Nah sekarang I plus 1, sekarang I sama dengan 1. Nah seperti ini. Misalnya kata kedua itu minum, berarti sekarang karena dilakukan apa namanya strcat tadi, sekarang kalimat itu menjadi makan minum tanpa spasi. Oke. Nah tidak menunggu lagi maka perulangannya selesai. Selesai, maka prosedurnya selesai. Nah, di sini jelaskan lagi bahwa strcat itu di mana A adalah array tujuan dan kata adalah array sumber, maka seluruh isi string ini ya. Ini tujuan, ini sumber. Akan tambah ke bagian akhir array A sampai merupakan karakter akhir string. Setelah proses penggabungan selesai, maka isi array akan menjadi makan minum. Tadi ya. Jika kata pertama yang diinputkan itu makan, kemudian kata kedua itu minum, menggunakan strcat, ini akan dimasukkan, digabungkan makan dan minum seperti itu. Makan minum ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi utama. Panjang ya? Waduh, panjang lagi. Oke, fungsi utama dalam program akan dijalankan pertama kali. Ya, oke ini. Kemudian untuk memulai statement, deklarasi lagi ini, kemudian masukkan jumlah kata, masukkan ke n ya. Kemudian kasihkan kalimat seperti ini, perintah menampilkan pesan. Kemudian ini kalimat, ini pembagian prosedur ini kalimat untuk menerima input kata dengan user sebanyak n kali dan menggabungkannya menjadi satu kalimat.
yang disimpan dalam array kalimat. Kemudian cek palindrom, ini prosedur yang digunakan untuk memeriksa apakah kalimat yang telah dipanggil pada array kalimat merupakan palindrom atau bukan dengan memanggil function cek palindrom di pernyataan kondisi if ini. Kemudian out palindrom jika memenuhi, else itu pernyataan kondisi alternatifnya, jika tidak memenuhi maka dia akan cetak bukan palindrom. Kemudian ada kurung tutup untuk mengakhiri statement pada fungsi mainnya. Nah, contohnya nih, n sama dengan 5, berarti user akan memulai kalimat yang terdiri dari 5 kata. Selanjutnya akan dipanggil prosedur in kalimat. Di mana n sama dengan 5, maka bagian ini kelima kata yang diinputkan oleh user akan digabung menjadi satu kalimat. Kemudian dia masuk pernyataan kondisi if. Nah, dipanggil nih check palindrom. Merupakan pernyataan kondisi yang memanggil function check palindrom yang digunakan untuk mengecek apakah kalimat yang terbentuk pada prosedur in kalimat sebelumnya. Loh, prosedur sih? Ya, bentar, prosedur in kalimat ini kan sekarang tunggu sebentar. Oh iya benar, prosedur in kalimat. Tunggu. Yang prosedur itu in kalimat atau check palindrom? Maaf ya. Benar, prosedur in kalimat. Oh, benar, ini berarti function in kalimat. Function check palindrom. Function check palindrom. Dan ini tuh prosedur in kalimat. Nah, prosedur. Aduh, maaf ya teman-teman, ini salah lagi nih. Maklum, sedang puasa. Tidak apa, ayo semangat. Nah, dia kan cetak palindrom jika if-nya itu terpenuhi, jika tidak dia akan cetak bukan palindrom. Oke, sekarang kita coba running. Oke, kita copy saja programnya. Coba kita running. Copy dulu ini. Ya, sekarang coba kita running. Oke, ini sudah dibuat ya, sudah disalin ke sini. Coba kita running sekarang. Oke, coba kita masukkan jumlah kata. Misalnya tadi apa tuh? Misalnya ada katanya tambah tadi ya. Tambah tadi berarti 6. Kalimat dengan 6 kata. Tambah. Nih. Waduh, salah guys. Maksudnya itu jumlah kata, berapa kata yang dimasukkan ke sini? Oke lah, nggak apa-apa. Tambah. Terpaksa nih. Berarti kita... banyak kali lah. Ulang. Kita ulang ya, kita ulang. Kita ulang. Oke, misalnya jumlah katanya 2 saja. Sudah banyak. Kata ke satu. Mau masukin apa nih? Misalnya makan dah. Makan. Kata kedua, makan lagi nih. Makan. Cek. Nah, palindrom. Bener ya? Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.